Amin. Ya, kita akan menyimpang sejenak. Selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Kita akan menyimpang dari materi kita yang sedang berjalan, yaitu dilahirkan dari atas atau dilahirkan kembali, yang sudah mencapai 6 episode harusnya. Sekarang episode ke-7, tapi kita selingi dengan materi lainnya. Kurang lebih ini saya rangkum dalam satu slide saja. Hari Senin atau hari Selasa, saya lupa tepatnya, minggu kemarin tanggal 28 Agustus 2023, sepulang mengantar anak kami Tobias ke sekolah, juga sempat mengantar istri ke pasar. Pulang hampir berantem, berkelahi di depan jalan pasar lama dengan seorang pengendara motor ya. Sebenarnya sang pengendara motor seorang bapak muda yang saat itu berjalan mau melawan arus. Jadi jelas dia yang melawan hukum ya, dia yang melanggar hukum. Sebenarnya dia sudah mengakui bahwa dia salah. Dan saya secara pribadi sudah dengar saya salah, dia bilang begitu. Yang membuat saya naik tensi, naik pitam saat itu adalah kenyataan bahwa walaupun dia tahu bahwa dia salah dan dia tetap melakukannya di depan gitu kan, tapi dia ngotot dengan dalih saya orang sini. Yang membuat saya naik pitam pagi siang ya, di tengah-tengah panas terik matahari, mungkin memang waktunya tensi naik, dalam kondisi perut lapar juga. Dia sudah mengakui salah, dia tetap melakukannya. Lalu yang keluar dari mulutnya berkali-kali adalah saya orang sini, katanya begitu. Kalau itu dengan masalahnya orang sini, saya juga orang sini kan, walaupun baru 9 tahun lah. Secara resmi punya KTP di sini gitu kan. Tapi masalahnya bukan itu gitu. Isu yang kita permasalahkan bukan itu, tapi dia melanggar hukum, dia tahu dia salah, tapi dia ngotot. Itu yang membuat tensi naik ya. Jadi saya sempat menurunkan standar motor, niat mau turun gitu kan. Kalau tidak ada istri dan tidak ada juga seorang tetangga, bapak sebelah kiri itu, kemungkinan benar-benar berkelahi dengan orang itu saat itu. Saya tipe orangnya banyak mengalah, tapi juga tidak menghindari konfrontasi kalau harus memang secara fisik untuk membela sesuatu prinsip yang saya anggap benar gitu kan. Ya mungkin karena pengaruh cuaca saat itu panas atau memang lagi uring-uringan seminggu itu berbagai masalah, tetapi itu tidak mengalihkan isu bahwa dia melanggar hukum gitu kan. Dia tahu salah gitu kan, tapi dia ngotot dengan satu dalih yang dia kemukakan, saya orang sini. Jadi udah naik tensi waktu itu. Bukan itu masalahnya, Bapak salah kan? Saya bilang, Bapak melanggar hukum kan? Dan saya berani berkata itu karena ada istri di belakang gitu kan, dalam boncengan yang tahu siapa saya gitu, membawa motor setiap hari bagaimana. Kalau masih mengikuti aturan, harus mengikuti aturan, saya mengikuti aturan gitu kan. Di dalam kompleks saja berputar itu di putaran memang disediakan, dibuat untuk putaran kendaraan gitu, nggak potong jalan kecuali kepepet misalkan lagi hujan ngantar sekolah dan lain sebagainya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari secara normal tuh diusahakan orang tahu hukum, tahu aturan, ikuti aturan itu, bukan dengan sengaja melanggar. Di tempat kemarin kita bermasalah, istri tahu di belakang sebagai saksi, saya tidak pernah kepotong kompas begitu, selalu muter gitu, walaupun putaran agak jauh kan di dekat pom bensin itu. Kebanyakan orang sini kan sudah biasa melawan arus seperti itu. Tapi bagaimanapun apa yang terjadi, saya masih menghubungi Bapak yang di sebelah kiri kemarin dan saya bilang, Bapak kenal dengan orang itu ya? Dia ngakunya orang sini, saya nggak tahu, nggak kenal, belum pernah ketemu 9 tahun ini gitu kan. Tapi kalau ketemu dengan dia, sampaikan saya minta maaf gitu kan, walaupun dia yang salah. Sebenarnya saya tipe orangnya bukan yang suka ribut dengan orang lain gitu kan. Saya bilang tadi banyak
faktor lah mempengaruhi sikap saya siang itu. Hari-hari sebelumnya kan kita sudah biasa lihat orang melawan arus seenaknya gitu kan di jalan raya, lampu merah diterobos dan kita mengalah, selalu mengalah gitu kan. Tapi siang itu karena pengaruh berbagai faktor, tensi naik. Tapi intinya adalah dia mengaku bahwa dia sudah melanggar hukum. Ini ya. Lalu ketika saya cerita ini dengan beberapa murid saya dalam proses pengajaran firman, murid saya sudah pintar-pintar sekarang dari 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, Maret, April kemarin, berarti masuk ke tahun yang ke-7 kita ajari secara tekun ya, masuk ke tahun yang ke-7 dan mereka udah pintar-pintar. Yang salah satu murid saya bilang, wah Pak Pendeta ini lagi pengaruh ini, lagi tensinya lagi naik emang katanya. Biasanya nggak begitu, mereka sudah kenal saya 7 tahun melayani mereka ya dalam pengajaran firman. Walaupun online, ya salah seorang murid berkata seperti itu. Tapi kita tidak berusaha mengalihkan perhatian dari isunya gitu, bahwa dia adalah melanggar hukum saat itu yang jadi masalah, yang kita permasalahkan. Dia sudah melanggar, dia tahu dia salah, tapi tetap ngotot. Coba kalau orang ini berkata, maaf Pak saya salah, lalu dia berbalik melakukan yang benar gitu kan, berbelok motornya ke arah yang benar karena itu jalan sejelas satu arah, mau berputar ke putaran yang memang disediakan walaupun agak jauh ke depan pom bensin, mungkin masalahnya selesai. Saya tidak akan ngotot seperti itu. Seperti itu ya. Dan kalau mau ingat-ingat 2 minggu ini memang lagi malas, bawaan saya tuh lagi pengen marah-marah terus gitu kan. Karena 9 tahun tuh bukan waktu yang sedikit ya. Masuk ke tahun yang ke-10 tahun ini. Dan usia saya tidak muda lagi gitu kan, menuju ke 54. Kemarin ngobrol dengan salah seorang murid saya, berapa tahun sih Tuhan kasih saya sisa gitu. Keinginan sebagai manusia ditunggu sampai anak kita kuliah, berumah tangga gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu gitu. Berapa sih sisa yang Tuhan kasih gitu kan. 6-7 tahun, katakanlah sampai 60 tahun saya sudah game over gitu kan, pulang ke rumah Bapa di sorga. Saya ingin meninggalkan sesuatu yang berarti gitu kan. Dan saya di Cileunyi sudah masuk ke tahun ke-10. Tidak ada respon, itu kan khususnya terhadap firman ya, terhadap pelayanan saya baik di keluarga maupun di kalangan GPDI sesama hamba Tuhan, sama saja seperti itu. Lihat di grup gitu kan, gak ada yang tertarik dengan firman gitu. Jadi 10 tahun mungkin sudah waktunya. Kemarin saya ngobrol panjang lebar, saya bilang udah mau berhenti pelayanan kita di sini, udah melayani online aja gitu kan, yang masih Tuhan percayakan. 10 tahun kita sudah berusaha di Cileunyi, tidak ada respon sama sekali gitu kan. Dari keluarga, dari sesama hamba Tuhan, gak ada satu orang pun dari ratusan yang ada di Cileunyi yang kita kenal merespon dengan benar kebenaran firman gitu kan. Pelayanan kita tentang kebenaran firman. Jadi mungkin 10 tahun sudah waktunya gitu. Batas kesabaran manusia sudah habis saya. Secara psikis 9-10 tahun sudah cukup gitu kan, nahan kesabaran. Karena orang ini bukan menolak saya secara pribadi, tapi menolak firman gitu kan. Mereka jelas-jelas menyatakan bahwa mereka tidak tertarik dengan firman. Jadi kenapa kita tidak melayani aja orang-orang yang memang tertarik dengan firman gitu kan. Jadi bawaannya malas gitu kan. Bukan malas melayani, bukan malas terhadap Allah, terhadap firman-Nya. Saya masih belajar, masih melayani mereka yang mau diajari, tapi setiap mau berangkat ke tempat ini bawaannya malas. Jadi kita maksudnya tidak bersyukur atau menghilangkan niat baik. Bukan kita menghilangkan kebaikan itu ya. Tetapi kalau menolak berita firman yang kita sampaikan, itu sama dengan menolak kita ya. Itu definisi firman ya, definisi Allah, bukan definisi Dani ya. Nah dari peristiwa ini dibawa kepada kesadaran itu, sempat merenungkan. Saya bukan orang yang sukanya cari gara-gara. Sebenarnya kalau orang ribut kemarin langsung
berbalik dari kesalahannya. Ya Pak, maaf saya salah, lalu muter motornya ke arah yang benar. Karena jalan itu satu arah dan dia melawan arah. Tapi semua melakukan itu setiap hari kita lihat. Jadi melanggar itu sesuatu yang biasa gitu. Dan saya selalu punya prinsip, mama saya yang mengajarkan bahwa kalau aturan manusia saja yang terlihat, manusia itu kan kelihatan orangnya, ini hukum lalu lintas, berani dilanggar, depannya kantor polisi Cilengsi, Polsek Cilengsi. Makanya kemarin ribut kalau mau diuruskan ke kantor polisi tinggal nyebrang ayo gitu. Jadi saya tidak takut karena saya benar. Tapi kita setiap hari melihat itu. Dalam kekristenan, dalam iman pun kan seperti itu, nggak ada bedanya gitu. Orang salah tapi merasa benar gitu kan. Diajak benar, membuka Alkitab, belajar, nggak mau gitu kan. Dan 9-10 tahun ini udah cukup gitu kan. Sebagai manusia sudah cukup seperti itu. Jadi bisa jadi kemarin saya berkonfrontasi dengan pengendara motor itu sebagai luapan kekecewaan saya. Saya keluar dari grup wilayah, orang pada ngajak lagi, masuk lagi Pak Sekretaris Wilayah, saya masukin lagi. Percuma Pak, dimasukin sama Bapak juga saya keluar lagi. Kenapa? Karena obrolan di grup itu tidak ada tentang firman gitu kan. Orang posting itu cuma ngegosip gitu. Maksudnya apa kan? Posting hal ini. Kita bahas secara firman kan, diajak ke situ. Malah saya yang dituduh baper katanya ketika saya keluar dari grup. Ngapain tinggal dalam satu komunitas yang tidak senang firman gitu. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan gereja tapi nggak senang firman. Sekali lagi yang kita alami Selasa atau Senin kemarin itu luapan, bisa jadi luapan saja. Walaupun tidak mengalihkan isu bahwa sang bapak muda ini pengendara motor memang melawan arus kan, salah gitu kan. Dan saya berani berkonfrontasi dengan dia karena ya, ada ibu gembala di belakang saksi tiap hari dibonceng sama saya gitu kan. Bagaimana saya orangnya jauh pun saya muter gitu. Di kompleks saja bukan di jalan raya, kalau disediakan putaran saya muter gitu. Kecenderungan seperti itu, bukan berarti 100% sempurna, ada saatnya saya juga melanggar gitu kan. Tapi patokan kita dalam kehidupan ikuti aturan. Orang Kristen yang saya harapkan begitu gitu. Kita belajar firman, tahu yang benar. Dan kecenderungan hati kita ikut yang benar. Walaupun tidak dalam kehidupan dunia ini tidak akan 100%. Cuman manusia Yesus yang bisa melaksanakan hukum-hukum Allah dengan benar 100%. Manusia lain tidak bisa. Tapi paling tidak kecenderungan seperti itu. Yang saya harapkan seperti itu. Tapi nyatanya tidak kan. Nyatanya tidak gitu. Orang mengaku hamba Tuhan, melakukan pelayanan gereja, melayani demikian banyak jemaat, nggak sama sekali nggak tertarik dengan firman gitu. Mereka sibuk-sibuk, mereka baik-baik. Saya nggak bisa menyangkal gitu kalau mereka baik. Tapi mereka semua tidak suka firman gitu. Terus apanya yang menjadi pembeda gitu kan gereja dengan non gereja? Kita tidak tertarik dengan pribadi Yesus ya. Saya bilang keluarga kalau mau kumpul-kumpul keluarga, bikin klub keluarga, klub sosial keluarga. Jangan mengatasnamakan gereja, mengatasnamakan Yesus. Kerjanya cuma kumpul-kumpul gitu aja, menyesatkan banyak orang. Ketika memakai gereja, ketika menyatut nama Yesus, saya ikut gitu kan. Saya akan campur tangan, karena saya seorang hamba Tuhan. Tugas yang diamanatkan Yesus adalah jangan membiarkan yang salah terjadi. Kalau kamu tahu kebenaran, beritakan yang benar. Nyatakan apa yang salah. Itu perintah Allah gitu kan. Nggak bisa saya diam saja. Mungkin banyak orang mengaku hamba Tuhan karena kompromi dengan keadaan lalu diam saja melihat yang salah. Loh itu kita sudah belajar banyak ya di belakang. Perintah kan. Saya nggak bisa gitu kan kompromi. Kalau orang Cilengsi sudah menolak firman Tuhan, mending kita pergi saja dari Cilengsi. Seperti itu kasarnya gitu kan. Dan apa sih yang kita bela 9-10 tahun ini? Kita bertahan dengan pelayanan yang kering seperti ini. Orang-orang gak suka firman kan? Tapi dalam perkembangannya Yesus sendiri mengajarkan seperti itu ya. Coba dari ilustrasi peristiwa yang kita alami ini, kita masuk ke Matius pasal 10 ya. Kita buka Matius pasal yang 10. Kita baca dari ayat 11 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Perhatikan yang saya kasih tanda kuning ya. Ayat yang ke-14. Mulai, apabila kamu masuk
kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Nah, itu sudah saya lakukan. 9-10 tahun di Cileunyi saya sudah lakukan itu. Jadi saya tidak menghilangkan secara lahiriah berkat-berkat jasmani, tapi kita jangan mengkompromikan hal yang rohani. Jadi ayat 11 sampai ayat 12, 13 sudah saya lakukan. Jadi waktu saya datang ke Cileunyi saya baik-baik. Kalau saya keluar dari grup wilayah, tanya ke orang-orang wilayah, apa saya tidak tipe orang yang tidak menghormati senior saya? Semua orang tahu di wilayah siapa Dani. Kalau ketemu senior tuh kalau udah tua, saya tentangan. Orang bilang nggak perlu begitu loh, saya diajari di rumah seperti itu. Saya menghormati senior, tapi soal kebenaran yang bicara bukan senior gitu kan. Karena saya senior, karena pelayanan saya sudah lama di Cileungyi, sudah sukses, gerejanya besar, jemaatnya banyak. Patokan kebenaran bukan itu. Sama seperti orang yang berkonfrontasi dengan saya orang sini. Masalah bukan orang sini atau bukan orang sini. Saya bilang, Bapak melanggar aturan tidak? Kalau kebenaran itu patokannya kitab. Saya nggak peduli Anda senior. Saya tipe orangnya menghormati senior. Tapi kalau soal kebenaran, buka Alkitab. Ya? Saya menghormati, Bapak sudah diresolusi 3 kali di Cileungyi ini, katakan di wilayah 12 bertahan. Sekarang gedung gerejanya besar, jemaatnya banyak. Terima kasih, puji Tuhan, saya hormati itu. Tapi soal kebenaran itu tidak menentukan. Buka Alkitab. Nah, selama ini di grup ada yang posting, misalkan Pak Erastus berkata Yesus itu bukan Tuhan, posting di grup wilayah. Terus maunya apa gitu? Cuma ngegosipin Pak Erastus atau mau kita bahas secara firman? Karena kebenaran patokan kita firman. Nah, saya posting pandangan saya dari firman. Bahwa mengakui Yesus Tuhan itu bukan cuma kata-kata. Oke, Pak Erastus menyangkal Yesus Tuhan salah. Tapi kita yang cuma di mulut mengaku Tuhan, tapi kehidupan sehari-hari hati menolak dia sebagai Tuhan, artinya mengabaikan hukum-hukumnya, sama dengan Pak Erastus, saya bilang begitu. Lalu orang-orang ini yang mengaku dirinya hamba Tuhan Gembala, memberikan respon tanpa dasar ayat Alkitab gitu. Posting-posting. Kalau kita bicara kebenaran, dasarnya kitab yang ditafsirkan dengan benar. Hanya mengaku hamba Tuhan, gembala, asal aja gitu di grup. Kita bukan bahas tentang kebenaran ini. Lalu yang posting di awal maksudnya apa? Nah, kemarin di grup PKSG pun demikian. Tentang LGBTQ. Sekarang itu kan sudah tambah queer. LGBT tahu kan? Nah, jemaat di sini ada yang tahu, ada yang belum tahu LGBT itu apa. Hamba-hamba Tuhan cuma senang ngegosipin. Bapak tahu nggak LGBTQ itu apa? Yang bertentangan dengan firman di situ apa? Gitu. Nggak tahu terus ngapain posting gitu. Saya ngajak ke pengajaran firman. L G B T tambah Q sekarang gitu kan, lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, itu yang seksnya menyimpang semua. Tahu nggak hamba Tuhan kenapa ini bertentangan dengan firman? Buat apa posting ini di grup BKSG kalau cuman buat ngegosip? Hamba Tuhan yang ngerti nggak LGBTQ itu apa? Nah, disingkatannya aja nggak tahu. Terus bertentangannya di mana? Ayatnya mana? Allah menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki perempuan, gitu. Pernikahan pertama Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ahmad, laki-laki dan perempuan. Kromosomnya secara biologis beda. Kan sekarang kalau ada ribut-ribut pasangan, ini anak keturunan kita bukan, tes DNA itu ketahuan dari DNA-nya, gitu kan. Nah, Anda wanita, katakan lesbi, berhubungan sesama wanita atau transgender dengan operasi jadi pria, DNA Anda tetap DNA perempuan kok. Allah menciptakan Anda perempuan.
Lalu sekarang non-binary, ngerti nggak? Hamba-hamba Tuhan ngerti nggak? Non-binary. Jadi kalau dalam survei kependudukan sekarang, pilihannya bukan pria wanita. Dulu kan pilihannya cuma 2 kan di formulir itu. Pria, wanita. Terus sekarang ada pilihan ketiga, non-binary. Non-binary itu ya tidak pria, tidak wanita. Disebut pria nggak mau, disebut wanita nggak mau. Maka perempuan, karena anaknya selebritis, mantan DJ-nya MTV. Siapa tuh yang cantik tuh? Anaknya walaupun jelas perempuan, nggak mau di rumah dipanggil perempuan katanya. Karena dia masuk non-binary. Jelas-jelas perempuan, DNA perempuan gitu. Tapi dia nggak mau. Jadi ini melawan Alkitabnya di mana harus tahu gitu. Kita grup hamba Tuhan BKSG memposting itu dalam rangka apa? Supaya gembala tahu, sadar ini lalu mengajarkan kepada jemaat. Ya udah kita adakan seminar nanti katanya tentang LGBTQ. Buat apa seminar? Tiap minggu dilaksanakan tapi nggak ada pengajaran buat jemaat. Anak-anak kita, pemuda remaja kita tertarik kepada LGBTQ karena di gereja lokalnya nggak diajarin apa itu LGBTQ. Di mana ini melanggar firman? Sekarang anak-anak lihat yang transgender misalkan kayaknya perempuan, lalu karena operasi jadi laki-laki. Laki-laki karena operasi jadi perempuan. Hamil, kawin sama laki-laki lagi. Kacau itu Sodom Gomora. Itu dosanya Sodom Gomora terulang. Yesus katakan nubuatkan dalam eskatologi. Ketika itu terjadi dan menjadi hal yang lumrah, sebentar lagi Yesus mau datang. Kita lihat ini menjadi hal yang lumrah. Nah anak-anak kita, anak muda karena tidak diajari di gerejanya apa itu LGBTQ, dengar peristiwa ini, berita ini sehari-hari, tayang di TV sehari-hari, jadi hal biasa, nggak ada rasa jijik, dosa di hadapan Allah. Dianggap biasa. Sekarang anak-anak kita baca berita tentang LGBTQ biasa. Itu yang warna-warni itu kayak pelangi, pasti itu LGBTQ. Ini udah merambah. Udah jadi masalah di mana-mana karena LGBTQ ini. Laki-laki karena operasi jadi perempuan, ikut. Olahraganya perempuan, kalah perempuan, lari mau berenang, proteslah perempuan. Atlet yang benar-benar perempuan protes. Saya nggak bisa ngalahin dia lari. Coba survei hamba Tuhan. Secepat-cepatnya lari seorang wanita, sprint 10-100 meter gitu. Tetap jauh di bawah pria. Lalu pria karena operasi kelaminnya jadi perempuan, ya daftar. Ya lari sprint 100 meter wanita. Wanita itu bagaimana dengan renang? Lalu pria ini walaupun alat kelaminnya sudah wanita masuk ke kamar mandi wanita. Wanita ini kan jadi dia pria, DNA-nya pria walaupun udah ganti kelaminnya sama dengan kita, tapi dia pria di secara DNA, kromosom. Lalu dia lihat-lihat kita yang telanjang gitu kan. Jadi bikin masalah sekarang di mana-mana ini. Nah, hamba Tuhan ngerti nggak ngajarin ini nggak ke jemaatnya? Anak-anak muda kita yang ke gerejanya rajin, pelayanannya rajin, super aktif, ketika dengar berita ini jijik nggak? Ini di mata Allah jijik loh, kekejian. Bagaimana kita orang Kristen? Kita ngajarin anak kita nggak? Katanya aja nggak ngerti. Lesbian, gay, hubungannya sama jenis. Biseksual, sama pria oke, sama laki-laki oke. Transgender yang operasi kelamin. Lalu queer, yang banci-banci itu. Udah jelas pria, tapi bergaya seperti wanita. Dulu kita nonton Catatan Ciboy, lagi booming zaman saya remaja SMA tuh. Ada Dedi Petet kan, di situ kan memerankan peran queer ini kan, banci laki-laki tapi ke wanita-wanita queer. Kita dianggap biasa. Lalu muncul yang namanya pakaian unisex sekarang. Non-binary udah tahu ya sekarang. Wah di Thailand itu loh pilihannya lebih dari 3 sampai berapa gitu, saya bingung bacanya. Lalu setelah non-binary ada unisex.
pakaian perempuan seperti wanita, pakaian wanita seperti perempuan. Salah saya ngomong. Jadi bingung saya. Pakaian laki-laki seperti wanita, pakaian wanita seperti laki-laki. Jadi emang desainernya, pabrik pakaiannya udah merancang seperti ini. Jadi ini agenda blur ini kan, gender blur, menyamarkan batas antara perempuan dan laki-laki. Bedanya di mana? Enak ini agenda iblis sejak awal gitu. Sodom dan Gomora udah begitu. Tahu Sodom dan Gomora? Nanti kita soalnya hukuman atas Sodom dan Gomora kita akan singgung. Dijungkir balikan kan dengan api dari. Jadi ini agenda gender blurring itu mengaburkan batas laki-laki dan perempuan. Dan anak-anak kita kan di gerejanya nggak diajarin, lihat berita, lihat tayangan seperti ini, biasa, nggak merasa jijik lagi. Apalagi itu dipraktekkan oleh selebritis terkenal. Nadia Hutagalung, mantan DJ-nya MTV yang cantik itu, anaknya sekarang non-binary. Asli perempuan, tapi nggak mau dipanggil perempuan gitu. Lalu kasihlah nama sebutan buat di rumah. John apa gitu, udah perempuan. Lalu seorang mantan pemain basket NBA Amerika, saya baca beritanya, punya anak laki-laki, masih kecil, segede si Dede kali ya. Tiba-tiba satu hari pulang sekolah, "Papa, kayaknya saya perempuan. Boleh nggak saya operasi?" Diizinin sama bapaknya. Jadilah perempuan, transgender. Lalu masuklah ke acara-acara televisi, talk show di war-war, dipromosikan, sosialisasi pada orang banyak, sehingga orang melihat itu enggak. Sekarang orang transgender, jangan banci gitu. Transgender aja udah biasa sekarang. Anak-anak nggak merasa jijik lagi, nggak merasa bahwa ini dosa di hadapan Allah keci ya. Coba tanya anak-anak kita. Allah cuma menciptakan Adam dan Hawa. Adam yang pertama diciptakan langsung, makanya disebut anak Allah. Adam diberi julukan anak Allah karena Allah menciptakan langsung tanpa kelahiran. Lalu Hawa dibangun dari tulang rusuk Adam untuk menjadi pelengkap. Maka sungguh amat baiknya Allah bagi manusia itu ketika Hawa sudah menjadi pasangannya Adam. Kehendak Allah menciptakan dua, masing-masing punya role, punya peran yang berbeda gitu. Jangan disama-samakan atas nama emansipasi atau feminisme. Kayak perempuan jadi gembala. Kebenaran patokannya apa? Jangan budaya manusia gitu, apalagi gerakan feminisme itu tahun 60-an kan muncul karena persamaan hak kan, karena wanita dijajah dulu. Nggak boleh sekolah. Jadi waktu pertama muncul Alkitabiah, gerakan feminisme. Alkitab menyatakan perempuan, laki-laki atau perempuan sama di mata Allah secara pribadi. Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar Allah dua-duanya. Jadi secara pribadi dalam mata Allah, dalam pandangan Allah sama perempuan laki-laki. Manusia bikin beda dulu. Maka muncullah gerakan feminisme. Jadi awal kemunculannya itu baik, gerakan feminisme. Tapi di tangan Pantekosta Karismatik bukan kebetulan. Kalau kemudian di tangan Pantekosta Karismatik menyusup ke dalam gereja pernikahan itu institusinya Allah. Allah yang telah menetapkan. Jadi walaupun laki-laki perempuan di mata Allah secara pribadi sama, tapi ketika masuk pernikahan Allah sudah menetapkan role-nya, perannya untuk laki-laki apa, imam, wanita apa. Gereja lokal pun demikian, gitu kan. Nah, kita aja menciptakan institusi manusia di dunia ini, organisasi apa gitu. Kita menetapkan aturan, kenapa Allah nggak boleh? Kita menciptakan DPR, MPR. Kita menetapkan syarat-syarat kan. Presiden misalkan, sekarang lagi digugat ke MA kan. Batas presiden harus 40 tahun, zaman dulu. Sekarang ada isu Gibran anaknya Jokowi mau jadi cawapres. Padahal usianya masih di bawah 40. Lalu aturan ini
Digugatlah ke MA. Nanti MA yang memutuskan apakah diturunkan, apa dinaikkan gitu. Apa tetap. Kalau diturunkan berarti memberi kesempatan anak yang masih muda di bawah 40 maju jadi cawapres atau capres. Termasuk Gibran salah satunya, anaknya Jokowi. Jadi kita menciptakan institusi duniawi aja yang menciptakan, menentukan aturannya. Yang mau masuk ikuti aturan. Nah, laki-laki perempuan di mata Allah secara pribadi sama ya. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak Yunani, tidak Yahudi, sama di mata Tuhan. Tapi ketika masuk institusi pernikahan, masuk gereja lokal, yang jadi imam harus laki-laki. Itu aturannya Tuhan. Kalau institusinya mau ngikutin Allah, ya ikutin Allah. Feminisme zamannya pertama muncul, tujuannya baik. Tapi kalau itu kemudian menyusup ke dalam gereja dan bikin alter terhadap aturannya Allah, buat institusi yang diciptaan Allah untuk memuliakan Allah, salah. Jadi kalau Dani berteriak-teriak, perempuan nggak boleh jadi gembala. Lalu yang dilawan adalah aturan GPDI dan Pantekosta karismatik kebanyakan. Karena feminisme merasuk ke dalam gereja itu bersamaan dengan lahirnya Pantekosta karismatik. Bukan kebetulan. John MacArthur udah meneriakkan sejak zaman dulu. Ini bukan kebetulan kalau feminisme merasuk ke dalam gereja itu bersamaan dengan munculnya gerakan Pantekosta karismatik. Mereka mau melawan aturannya Allah. Jadi kalau Dani bicara perempuan gak boleh jadi gembala, bukan aturannya Dani. Dulu saya membolehkan perempuan sebelum saya ngerti firman. Loh, saya terpaksa sekarang menyakiti banyak orang dengan perkataan saya. Tapi bukan perkataan saya hanya menyampaikan firman. Jadi pernikahan gereja lokal itu institusi buatan Allah. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja, kata Yesus, Matius 16 ayat 18. Lalu Allah yang menikahkan Adam dan Hawa pertama kali, Kejadian pasal yang pertama. Jadi walaupun Adam dan Hawa dua-duanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sederajat di mata Allah. Tapi ketika mereka masuk institusi pernikahan, terserah Allah dong. Lalu manusia ingin mengotak-atik ini, termasuk gereja lokal. Back to Bible. Jadi saya nggak peduli Anda senior saya, nggak peduli gereja Anda besar, jemaatnya sudah banyak, Anda sudah kaya raya, nggak peduli. Masalah kebenaran, otoritas tertinggi kita adalah kita. Ya. Jadi itu praktek kita sehari-hari. Oke, lanjutkan ya. Jadi udah ngerti. Jadi ayat 11, 12, 13 sudah Daniel lakukan ya. Saya kasih salam sama orang, saya ngikutin aturan, makan ke sana, ada yang ulang tahun makan, ikut saya. Ingat? Awal gabung keluarga, ikut yang begitu. Tapi kalau cuma lahiriah, rohaninya enggak, ngapain juga? Lalu saya mundur teratur, enggak ikut-ikut lagi. Kenapa yang dunia-dunia begitu berat gitu kan untuk melepaskan, memberi diri terbelenggu? Nggak apa-apa. Dunia ini. Umur saya berapa tahun lagi sih? Lanjut ya. Jadi setelah ikuti aturan, tapi yang rohani diabaikan, saya mulai mundur ya. Ayat 14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, sampai itu dulu ya. Ukuran orang tidak menerima kamu sebagai hamba Tuhan ya. Ini konteksnya ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengabarkan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu kan untuk mengabarkan itu. Kalau orang tidak mendengar perkataanmu, tidak menerima perkataanmu, artinya dia menolak kamu. Itu ukurannya, hamba Tuhan yang benar. Ya? Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, perkataan murid-murid apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Itu yang dikatakan Yesus di awal pelayanannya. Itu yang Yesus amanatkan kepada muridnya ketika mengutus mereka. Kalau ada orang tidak mau mendengar firman kebenaran tentang kerajaan Allah yang kau sampaikan, maka orang itu menolak kamu secara pribadi. Mereka baik dan nggak nyangkal. Tapi ketika mereka menolak perkataan tentang kerajaan Allah yang saya sampaikan, firman, mereka menolak saya.
9 tahun. Jadi saya bukan baper. Apa saya nggak baper 9 tahun begitu? Lihat orang naik mimbar tapi ilustrasinya harus yang porno-porno aja supaya orang-orang tertawa. Lalu saya diem saja di belakang situ. Loh, Dani bukan tipe hamba Tuhan seperti itu. Orang yang sudah kenal Dani sejak awal tahu Dani bukan tipe seperti itu. Tapi ketika saya menyampaikan sesuatu salah apa benar, patokan saya firman, ayo buka Alkitab. Dan kalau Anda tidak menerima, Anda menolak saya. Layak nggak Dani bapak keluar dari grup wilayah? 10 tahun ngalamin itu. Urusannya bukan senioritas, saya menghormati senior. Tapi soal kebenaran, buka Alkitab. Kenapa sih orang GPDI, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta GPDI, Pantekosta karismatik susah diajak ke situ? Capek saya. Ya? Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, ditolak kan? Firman Tuhan katakan, Yesus ini perkataan Yesus sendiri. Keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kaki. Kebaskan debu dari kaki itu tujuannya apa? Ayat berikutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, mengebaskan debu dari kaki itu tujuannya apa? Itu tanda. Aku berkata kepadamu, ayat 15, sesungguhnya pada hari penghakiman, Yesus datang kali yang kedua, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sodomi. Tahu kan lo sodomi? Ketika laki-laki menyetubuhi laki-laki lewat anus, itu namanya sodomi. Saya kasih tahu jemaat supaya tahu ini. Dosa seks kekejian di mata Allah. Kita mendengar berita ini biasa saja. Sodomi. Kita plesetkan jadi guyonan. Sodomi. Padahal ini katanya Sodom. Tahu Sodom bagaimana dimurkai oleh Allah? Tunggang balikan dengan hujan belerang. Istri Lot menoleh ke belakang. Jadilah laut tiang haram. Nah, Sodom yang diputar balikan oleh Allah, dibakar habis, itu kecil dibanding orang yang menolak hamba Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman ketika Yesus datang, ini hukuman Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu yang menolak berita firman. Bukan main-main loh. Kalau Dani selama ini bawel, itu firman yang dikatakan. Berusaha ngajak masuk dalam pengajaran supaya tahu. Yang saya katakan salah itu bukan kata Dani, tapi kata Allah. Tapi orang-orang gak mau menolak. Lihat, hukuman atas Sodom dan Gomora lebih ringan daripada orang yang menolak hamba Tuhan yang menyampaikan kata-kata tentang kerajaan Allah. Bukan main-main. Jadi kalau Dani berkonfrontasi dengan pengendara motor yang jelas-jelas salah sebagai luapan kekecewaan 9-10 tahun di Cilengsi, wajar. Dani bukan Yesus, makanya Yesus memberikan perintah ini. Kalau kamu udah tahu ditolak di satu kota, satu rumah, pergi. Kamu bukan aku, Yesus katakan, kamu bukan Yesus, bukan Allah yang jadi manusia. Terima. 9-10 tahun Dani nahan sabar. Orang-orang yang salah tapi merasa benar. Wajar kalau hari Selasa atau Senin kemarin meluap dalam bentuk konfrontasi dengan pengendara motor. Selalu membiarkan orang salah. Karena kompromi terhadap dunia, kita diam saja lihat sesuatu yang salah sehingga itu biasa. Jangan bicara LGBT dulu. Karena kita punya kepentingan. Takut kepentingan kita terganggu ketika saya ikut campur mengatakan bahwa hei, kamu naik mimbar salah begitu. Tidak menganggap kekudusan Allah. Tuhan bilang pergi. Mereka menolak Dani 9 tahun.
Ya. Jadi jangan main loh, Sodom dan Gomora. Yesus pakai kata Sodom dan Gomora. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua, dosa Sodom itu akan dianggap biasa. Tapi bukan cuma dosa Sodom. Di sini ya, nubuatan Yesus. Dosa sebelum air bah Nuh pun akan terulang kembali sebelum Yesus datang. Sekarang udah terulang. Saya lihat komputer tiap hari, lihat YouTube nangis. Lihat berita-berita YouTube. Mau sains, mau politik, mau perubahan iklim. Semua ke arah kerusakan. Gak ada usaha manusia untuk memperbaiki yang bisa membuat lebih baik. Tuhan sudah nubuatkan semua. Udah deket kedatangan Yesus. Saya nggak takut besok saya harus mati. Kalau secara manusia saya pengen lihat si Tobias sampai kuliah, sampai menikah. Tapi kalau saya nunggu dulu di surga sana, so gitu. Orang Yesus sebentar lagi datang kok, tanda-tandanya lihat. Orang bukan nggak tahu loh tanda-tanda. Kayak Jakarta dan sekitarnya sudah kota paling beracun di dunia. Orang sekarang terganggu ISPA kan, inspeksi saluran pernapasan, apa ISPA. Si Dede sedikit-sedikit batuk, mama juga ngalamin. Jangan karena polusi udara gitu. Dan polusi udara tidak hanya menyebabkan ISPA, baca beritanya tiap hari, baca berita, direnungkan nggak secara rohani. Yang terganggu itu ternyata bukan cuma dari polusi ya, bukan cuma ISPA, tapi secara mental, kejiwaan terpengaruh. Sampai DPR berkata, kalau pemerintah nggak serius nanganin masalah polusi udara Jakarta, kami akan bentuk pansus. DPR sudah sebenarnya Jokowi sudah menangani secara serius beberapa perusahaan yang bandel karena menyebabkan polusi ditutup sementara. Jadi Pak Luhut sudah diangkat jadi ketua Badan Penanganan Polusi Udara karena sudah masuk berita dunia bahwa kota Jakarta jadi kota paling beracun di dunia. Kita nyantai-nyantai aja, nggak narik secara rohani bagaimana. Bukan nggak tahu peristiwa ini, tapi secara rohani kita mati. Selama ini mengabaikan rohani, mengejar yang jasmani. Maka ketika sesuatu terjadi, Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tanda-tanda alam yang menyangkut kehidupan jasmani kamu perhatikan. Tahu kapan mau hujan, tahu kapan mau sore hari, tahu kamu. Tapi Yesus yang ada di depan kamu, yang dinubuatkan di sepanjang perjanjian lama, kamu tolak. Dan ini yang menyampaikan firman yang benar ditolak. Tapi mereka orangnya baik-baik. Justru itu yang membuat hati semakin sakit ya. Secara personal. Yesus bilang keluh. Kebaskan. Dan perintah Yesus ini udah ada pertanyaan di sini sampai sini jelas ya. Ketika Yesus mengutus muridnya, jangan bawa harta, jangan bawa apapun, pakaian pun hanya yang menempel di badan, jangan bawa perbekalan. Sekarang orang masuk pelayanan dengan berbekal harta. Lalu bangun gereja dengan iming-iming harta. Jemaat itu tertarik ke sana. Karena nggak tertarik firman, tertariknya harta. Loncat. Yesus bilang begini, kalau masuk ke satu desa, satu kota, satu rumah, menolak perkataanmu, itu menolak kamu. Pergi. Tapi sebelum pergi, kebaskan debu di kaki. Hukuman atas Sodom dibanding hukuman atas orang yang menolak berita tentang kerajaan Allah.